Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Para jamaah rahimakumullah, kita mulai pengajian ini bacaan Ummul Quran. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Keluarga kita, jamaah kita yang sakit segera disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ilmu yang kita kaji menjadikan ilmu yang bermanfaat. Nasafa Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun. Pasal I'lam, ketahuilah annahu kama yustahabbu dzikra yustahabbul julusi fi khilaqi ahli. Ketahuilah bahwasanya sebagaimana dianjurkan zikir itu untuk duduk dalam majelis zikir. Di fasal atau tema berkaitan dengan dianjurkannya orang yang berzikir itu berada dalam tempat majelis zikir. Waqad tadhaharatil adillatu ala dzalika wa suturatu fi mawadi'a insyaallah taala. Dan telah jelas dalil atau dasar tentang itu, dan surat itu disebutkan dalam tempatnya insyaallah taala. Wa yakfi fi dzalika hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala. Dan cukup yang demikian itu dengan hadisnya Ibnu Umar radhiyallahu an berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza marartum biriyadil jannati farta'u. Idza marartum, apabila kamu melewati biriyadil jannah, di taman surga, farta'u, maka menyebarlah. Qalu, sahabat bertanya, para sahabat bertanya, wa ma riyadul jannah ya Rasulullah? Apa taman surga itu wahai Rasulullah? Qala, Rasulullah menjawab, khilaquz dzikri, itu majelis zikir, di tempat orang berkelompok, ya duduk, khalaqah itu duduk ya untuk zikir. Khilaquz zikir, kata Rasul, di taman surga itu adalah majelis zikir. Fa inna lillahi ta'ala, maka sungguhnya bagi Allah Ta'ala, sayyaratin minal malaikah, ya, Allah itu mempunyai sayyarat. Asli artinya itu mobil, punya pelana-pelana
minal malaikati dari para malaikat, yatlubuna yang mereka itu mencari khilaqal dzikr, majelis zikir. Jadi Allah itu mempunyai para malaikat yang mencari orang-orang yang berada di majelis zikir. Faidha atau maka apabila mereka datang alaihim kepada orang-orang yang berada di majelis zikir itu, hafu bihim, para malaikat itu mengelilingi mereka. Dihadirin, ketika kita berada di majelis zikir, apakah itu Bapak Ibu yasin tahlilan, apakah itu baca sholawat Nabi tibaan, apa itu istighosahan, apa itu membaca rotibul haddad, dan zikir-zikir yang lain secara bersama-sama, itu akan didatangi oleh para malaikat Allah, ya, dan mereka mengelilingi kita, bersama-sama kita maksudnya, ya, untuk bersama-sama ya, berzikir kepada Allah, ya, tentunya memintakan ampun kepada orang-orang yang berzikir kepada Allah, memohonkan supaya apa yang diminta ya diterima oleh Allah. Jadi ini pentingnya kita berzikir dan mengikuti majelis zikir. Warwaina fi sahih Muslim an Muawiyatin radhiyallahu anhu qala, dan diriwayatkan kepada kami dari Sahih Muslim, dalam kitab Sahih Muslim, an Muawiyah radhiyallahu anhu, dari sahabat Muawiyah radhiyallahu anhu, annahu qala, dia berkata, kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala hilqati min ashabih. Rasulullah keluar dari rumah kemudian menuju tempat majelis zikirnya para sahabat Rasul. Rasul menuju kelompok zikir dari para sahabatnya. Faqala, kemudian Rasulullah bersabda, ma ajlasakum, mengapa kamu duduk-duduk bersama-sama? Qalu, mereka menjawab, jalasna nadhkurullah ta'ala wa nahmaduhu ala ma hadana al-islam wa manna bihi alaina. Para sahabat menjawab, jalasna, kami duduk, nadhkurullah ta'ala, kami berzikir menyebut Allah Ta'ala, zikrullah, wa nahmaduhu, dan kami memujinya, memuja-muja Allah, ala ma hadana lil Islam, dan kami melakukan ini, berzikir serta memuji itu atas Allah yang telah memberikan hidayah kepada kami sehingga kami masuk Islam, sehingga kami beragama Islam. Wa man nabi alaina, ya, dan Allah telah memberikan nikmat karunia kepada kami. Qala, Rasulullah bersabda,
Allahumma ajlasakum ila dzaka, demi Allah, apa memang benar kamu duduk-duduk itu hanya untuk mencari itu? Jadi ma ajlasukum, tidaklah kamu sekalian itu duduk ila dzaka kecuali itu, dalam arti ya, apa kamu memang duduk-duduk bersama-sama itu hanya untuk itu? Qalu, para sahabat menjawab, wallahi, dan demi Allah, ma ajlasna illa dzaka, kami duduk-duduk memang untuk itu. Qala, Rasulullah bersabda, amma inni lam astakhlifukum tuhimmatulakum walakin nu'atani Jibril fa akhbirni anna Allah ta'ala yubahi bikumul malaikat. Hadirin, jadi orang-orang yang duduk bersama-sama hanya niatnya zikrullah, kemudian memuji Allah, baca tahmid ya, atas hidayah, nikmat, karunia diberikan oleh Allah, khususnya diberikan hidayah beragama Islam itu ya. Kata Rasulullah telah didatangi oleh Jibril untuk berikan tahu bahwasanya Allah Ta'ala yubabikumul malaikah ya, Allah telah membanggakan ya, kamu semua ya, di hadapan para malaikat. Jadi berarti Allah itu senang, bangga ya, dengan kita kalau mau zikrullah ya, mengikuti majelis zikir untuk bersama-sama ya, Allah bangga. Jadi, dan bahkan disebutkan di sini Allah membanggakan ya, kamu semua di hadapan para malaikat. Padahal tugasnya malaikat itu kan hanya selalu patuh taat kepada Allah ya, nggak pernah maksiat atau durhaka, nggak pernah bangkang. Semua yang diperintah ya, dilakukan oleh para malaikat. Yang zikir ya zikir terus ya. Itu malaikat. Tapi Allah bangga dengan kita yang mau zikrullah, berada dalam majelis zikir secara bersama-sama zikrullah, Allah bangga ya, jadi membanggakan orang-orang yang zikrullah di majelis zikir itu ya di hadapan para malaikatnya. Warwaina fi sahih Muslim wa makna ghasyiyatuhumur rahma ay hidatuhum min kulli jihah. Dan diriwayatkan dalam kitab Sahih Muslim makna ghasyiyatuhumur rahma, jadi diliputi rahmat Allah, mereka diliputi rahmat Allah ya. Itu dalam arti ya memang apa itu hitatuhum min kulli jihah, di semua arah orang-orang yang zikrullah itu ya ditutupi, diliputi, dikelilingi oleh rahmat Allah, wassakinah, dan ketenangan. Hiya, yang demikian itu yaitu al-madhkura fi qouli ta'ala, sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah Ta'ala, walladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imana. Dalam surat apa ibu-ibu? Al-Fatah, kan yang biasa mengamalkan inna fatahna laka fathan mubina mesti hafal nih. Surat Al-Fatah ayat 4, surat yang 48.
Allah berfirman, "Walladzi dialah Allah zat yang anzalas sakinata, yang telah menurunkan as-sakinah, ketenangan, fi qulubil mu'minin, ya, dalam hati orang-orang yang beriman. Unta falyazdadu imanan, agar supaya menambah keimanannya." Jadi jamaah rahimakumullah, Allah lah yang menurunkan ketenangan bagi orang-orang yang beriman, bagi kita ini. Jadi kalau kita dengan zikrullah, dengan zikir, selalu ingat kepada Allah, ya, fi kulli khin, dalam setiap saat, ya, setiap waktu, setiap keadaan, khinin wa waqtin, ya, insya Allah hati itu tenang, hati itu tentrem, ya, enggak gelisah. Bahasa sekarang apa ibu-ibu? Enggak gelisah itu, ya. Jadi ya namanya hati tenang, ya enak, hidup itu enak, ya. Ya. Tidak mikir yang tidak-tidak, memikirkan apa yang dihadapinya, ya, dan dilakukan menurut aturan Allah. Jadi hatinya enak, orang yang selalu zikir itu karena selalu ingat kepada Allah, ya, tenang. Dengan zikir terus menerus, ya, ditambah keimanannya sehingga semakin tenang hidupnya, ya, semakin tenang. Jadi kalau ada orang yang sering gelisah, sering susah, ya, itu berarti kurang zikirnya. Itu aja. Jadi kita kalau kok gelisah, apalagi sampai stres, ya, berarti kurang zikirnya. Nah, zikrullah ini berarti juga kita bisa tawakal, menyerahkan diri kita kepada Allah sehingga tidak punya rasa yang tidak-tidak. Ya, jadi dengan zikrullah, mengapa menjadi tenang? Karena semuanya kita serahkan kepada Allah. Ya, kita ingat apapun yang terjadi pada diri kita, itu semuanya Allah yang menentukan, yang menakdirkan, yang berkehendak. Ya. Jadi, nah, sehingga kita harus lebih mendekatkan diri dengan zikrullah kepada Allah. Jadi kita lebih dekat, ya, dengan zikir, selalu ingat kepada Allah. Hadirin rahimakumullah, ya, kadang dengan gelisah, ya, orang itu kadang-kadang nggak bisa tidur. Dan dengan nggak bisa tidur itu, ya, harus dipakai untuk zikir, baca Quran, apa wirid yang lain, ya, supaya tenang, sehingga pikirannya itu tenang juga, hatinya tenang. Ya. Ya, diserahkan kepada Allah. Dan biasanya memang orang yang stres itu, ya, balak-balik napa pipis nggih. Jadi balak-balik ke belakang. Ya, karena kembali dalam tubuhnya, ya, sudah berbeda cara bekerjanya organ tubuh bagi orang-orang yang tidak stres dengan yang stres. Jadi itu wajar dan dikembalikan kepada Allah dengan mengingat lagi kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah, ya, apa dengan baca Quran, apa dengan sholat sunat, apa dengan, ya, zikir wirid, ya, yang biasa diamalkan, atau baca sholawat, ya, insya Allah apa yang dihadapi, yang kita hadapi ketika semacam itu, ya, akan diberikan jalan keluar oleh Allah, sehingga benar-benar dengan zikrullah ini bisa benar-benar, ya, anzalas sakinata fi qulubil mu'minin. Warwaina, dan diriwayatkan kepada kami, fi sahihin Muslim aidan, dalam kitab Sahih Muslim juga, an Abi Sa'id
Al-Khudri wa Abi Hurairah radhiyallahu anhuma, dari sahabat Sa'id Al-Khudri dan Abu Hurairah radhiyallahu anhuma, annahuma syahada ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala, bahwasanya keduanya telah menyaksikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yaqudu qaumun yadhkurunallaha ta'ala illa hafathumul malaikatu. Jadi hadirin, katanya sahabat Sa'id Al-Khudri dan Abu Hurairah, Rasul pernah bersabda, la yaqudu qaumun, tidaklah duduk suatu kaum, yadhkurunallaha ta'ala, yang telah berzikir menyebut Allah Ta'ala, illa hafathumul malaikah, kecuali mereka itu diliputi oleh para malaikat, dikelilingi oleh malaikat. Wa ghasyiyatuhumur rahmatu, dan mereka itu diliputi dengan rahmat, kasih sayang. Wa nazalat alaihim, dan turun kepada mereka as-sakinah, ketenangan. Wa dzakarallahu ta'ala, dan mereka telah zikir kepada Allah Ta'ala, fiman indahu, pada orang-orang yang ada di sisinya. Jadi berarti orang-orang yang selalu di sisi Allah, dekat dengan Allah, dengan zikrullah, itu mereka akan dikelilingi oleh malaikat, kemudian diliputi juga oleh rahmat Allah, kemudian diturunkan as-sakinah, akan memperoleh ketenangan. Ini yang diperoleh oleh orang-orang yang senang zikir, senang zikir. Sehingga jamaah rahimakumullah, agar supaya benar-benar kita ini, hidup kita selalu mendapatkan kasih sayang rahmat Allah, diberikan ketenangan, ini jangan bosan-bosan untuk zikrullah, jangan bosan-bosan. Sehingga untuk biasakan itu supaya nggak lupa, ulama-ulama dulu itu mengajarkan kepada kita untuk selalu membawa tasbih. Jadi gunanya tasbih untuk mengingat supaya kita selalu ingat Allah dengan zikir. Ada yang nggak mau, monggo, tapi jangan sampai lupa dengan zikrullah. Dengan jari-jari, dengan ruas-ruas jari, monggo dihitung. Tapi ini kadang-kadang lupa, jadi banyak lupa. Tapi kalau kita selalu membawa tasbih, insya Allah kita diingatkan, agar supaya kita selalu zikrullah, ingat kepada Allah. Nganggur-nganggur gitu dengan tasbih diputer, lesannya, hatinya zikir kepada Allah. Jamaah rahimakumullah, berikutnya faslun, fasal, adzikru yakunu bil qalbi wa yakunu bil lisan. Zikir itu dilakukan dengan hati dan dilakukan dengan lisan. Wal afdalu minhu, dan yang paling utama dari zikir dengan qalb, dengan hati, atau dilakukan dengan lisan, maka nabil qalbi wal lisan jami'an. Yang paling utama itu adalah melakukan zikir itu dengan hati, juga dengan lisan, secara menyeluruh. Jadi hatinya zikrullah, lisannya juga zikrullah, lisannya zikrullah, hatinya juga sambung. Itu yang afdal begitu. Fa in iktasara ala ahduma fal qalbu afdal. Andaikan kok ditinggal salah satunya, yang paling utama itu adalah dengan qalb, dengan hati. Jadi memang yang paling baik zikir itu adalah
ya, antara lisan dan hati bersama-sama, antara hati dan lisan bersama-sama zikir, ya. Jadi lisannya subhanallah subhanallah, hatinya juga ya subhanallah subhanallah, ya. Nah, kalau bisa pikirannya, akalnya ya nyambung, ya, memahami apa yang dibaca itu subhanallah, ya, mensucikan Allah, Allah Maha Suci, ya. Sehingga hanya Allah yang suci, ya, kita ini banyak salah, banyak dosanya. Jadi nggak boleh sombong, nggak boleh sok suci, nggak boleh sok benar, sok baik, ya, itu ketika baca tasbih semacam itu. Sehingga ya benar-benar ketika baca tasbih, ya, kita tenggelam, ya, dalam zikrullah, dalam zikir itu, sehingga hanya mengingat Allah yang maha segala-galanya. Wal afdalu mimma kana bil qalbi wal lisanu jami'an. Jadi fa in niktasara ala huma fal qalb ala akhidihima ala akhadihima fal qalbu afdal. Jadi kalau suruh milih antara apakah lisan apa hati, yang paling baik adalah dengan hati. Sumala yang bagi ayutraka dzikru bil lisan ma'al qalbi khaufan, ya, min ayyudunna bihi arya. Jadi seyogyanya, ya, seyogyanya kita meninggalkan zikir lisan dengan ma'al qalbi, ya, dengan hati, itu khaufan, takut atau khawatir nanti kalau disangka-sangka itu adalah riya. Maksudnya begini, dikhawatirkan kalau hanya lesan tok sing zikir, hatinya enggak, itu dikhawatirkan riya, ya, supaya dianggap orang yang baik. Jadi dikeraskan zikirnya, dikeraskan, hatinya enggak, ya. Ini khawatir nanti masuk kepada riya karena itu didengar oleh orang lain, ya. Makanya tadi disebutkan, andaikan salah satu ditinggal, yang baik itu adalah dengan hati. Di hatinya selalu ingat kepada Allah, selalu zikir kepada Allah. Bal yadhkuru bima jami'an wa yuqsadu bihi wajhullah ta'ala. Tetapi ya, zikir dengan keduanya secara menyeluruh, yang dimaksud adalah untuk mencari wajhullah ta'ala, mencari ridha Allah. Dalam arti ya harus benar-benar karena Allah, ya, karena memang perintah Allah zikir itu, wadhkurullaha katsira. Ya, banyak ayat-ayat yang berkaitan dengan zikir, kita diperintah untuk zikir. Ya, berzikirlah kamu sebanyak-banyaknya. Ya, nah, zikir itu pengertiannya ya bukan hanya wirid, tetapi baca Quran itu juga termasuk zikir, sholat nawafil itu juga termasuk zikir, ya, melaksanakan perintah Allah yang lain ya termasuk zikir. Jenengan sedekah itu ya juga zikir, ya, sedekah itu termasuk zikir, ya. Karena itu ingat kepada Allah kalau punya kewajiban, ya, sebagian harta yang kita miliki kita sedekahkan, kita infakkan, ya, kalau sudah satu nisab dizakati, termasuk zikrullah, ya. Nah, kalau tidak ingat ya berarti ya jadi orang pelit, ya, tentang hak-hak berkaitan dengan harta benda. Jadi termasuk zikrullah berkaitan dengan harta benda. Waqad qaddimna anil Fudail rahimahullah anna tarkul amali li ajlin nasriya, ya. Dan terdahulu, ya, dalam keterangan terdahulu telah disebutkan dari Fudail rahimahullah
Sesungguhnya tarkul amal li ajlin nas riya. Ya, meninggalkan amal karena manusia itu adalah riya. Ya. Walau fatahal insanu alaihi baba mulakhadatin nas. Ya. Walaupun sekiranya dibukakan manusia itu dibukakan kepadanya pintu mengamati manusia, wal ikhtirazum man tatar dunu nahumul batila la nasuddu alaihi aksaru abwabil khair, dan menghindar dari jalan persangkaan yang batil, maka tertutuplah apa yang dilakukan itu bisa menutup aksaru abwabil khair, kebanyakan pintu-pintu kebaikan. Jadi begini maksudnya, kalau kita meninggalkan amalan-amalan, dan dalam meninggalkan amalan itu karena manusia, itu pun juga riya. Aku enggak melakukan ini supaya enggak dianggap oleh orang-orang begini. Ini termasuk juga perbuatan riya. Jadi berbuat sesuatu karena manusia itu juga riya. Tidak berbuat sesuatu karena manusia itu juga termasuk perbuatan riya. Ya tadi itu karena dianggap khawatir, disangka-sangka nanti akan gini. Supaya orang menganggap dirinya adalah orang yang baik. Sehingga itu kalau dilakukan bisa menutup pintu-pintu kebaikan. Ya mohon maaf, saya tidak mau untuk ngapunten, saya ini kadang-kadang nopo istilahnya prihatin gitu ya. Jadi masjid ini adalah milik kita bersama. Masjid ini milik kita bersama, tidak milik perorangan, tidak milik golongan. Sehingga kekosongan takmir yang begitu lama ini kadang-kadang saya prihatin. Mbok ono sing gelem bareng-bareng ngurusi dadi takmir. Cuma kadang-kadang kalau panjenengan, mohon maaf bapak-bapak, ibu-ibu, ndak mau karena dikhawatirkan nanti oleh orang begini, nanti kalau dianggap orang nanti begini, kalau mau, ini termasuk riya ini, jadi ini termasuk riya. Insya Allah sekali lagi apa yang saya terangkan dalam bab ikhlas kemarin itu harus kita pahami. Kalau Yai Soleh menyampaikan ke saya, bagaimana peribahasanya yang diajarkan di sekolah itu, biar anjing menggonggong, kafilah tetap berlalu. Kalau kita sudah berada di jalan Allah, ngurusi apa saja sesuai dengan ketentuan Allah, mesti orang usil, orang nggak seneng itu juga ada. Kita berbuat baik itu mesti ada orang yang nggak senang. Jadi kalau kita belajar sejarah semacam itu, dari Rasulullah, dari para sahabat, mesti. Tapi karena itu lillah, apa yang kita lakukan karena Allah, lillah kalimatillah, untuk meninggikan agama Allah, sudah kita jalan. Yang penting sekali lagi apa yang kita lakukan
itu sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasul-Nya. Jadi di sini disebutkan ya, kalau semacam itu berarti juga menutup ya pintu-pintu kebaikan, padahal mestinya kita bisa untuk menambah kebaikan yang lainnya. Jadi bukan hanya bisa aku tak jamaah tok ae, tak melok ya salat ngaji tok ae, enggak gitu. Jadi karena memang harus ada apa istilahnya, imamnya, harus ada pemimpinnya. Ibu-ibu di tahlilan, jamiah tahlil itu kan juga ada ketuanya, koordinatornya. Ya, enggak semuanya jadi anggota. Ya, sama semacam itu. Ya, jadi ketua di organisasi apapun mesti ada orang yang enggak senang, itu mesti. Ya. Tapi kalau kita sudah ya lurus, jujur, ya sudah lakukan. Ya. Sehingga apapun yang diucapkan oleh orang-orang yang iri, orang-orang yang tidak senang, ya, nggak usah diperhatikan. Jadi biar anjing menggonggong, kafilah tetap berlalu. Itu nasihatnya ya Soleh kepada saya semacam itu. Jadi yang penting jujur, ya, teliti. Ya, jadi apa yang dilakukan dalam mengurus masjid ya sudah, jangan merhatikan ya, orang-orang yang bicara yang tidak-tidak, sehingga akan melemahkan ya, keimanan kita, melemahkan ya kembali jihad kita ya, secara garis besarnya ngoten ya. Saya teruskan. Nah, kalau sudah begitu, wadaya ala nafsi syai'an aziman fi muhimmatiddin, maka sia-sialah pada diri seseorang ya, yang besar di dalam kepentingan agamanya. Nah, kalau semuanya begitu ya akhirnya sia-sia, ya sia-sia. Kalau nggak ada yang mengurusi organisasi, ya seperti kalau di masjid nggak ada yang ngurusi, ya ini akan terjadi kesia-siaan, dalam arti nggak ada yang ngarahkan. Ya, akhirnya sakarepe dhewe. Ya, nanti tentang masjid harus bersih. Ya, ini semuanya harus ada takmirnya yang bertanggung jawabnya, supaya tidak sia-sia. Walaysa hadza thariqul arifin. Ya, bukan ini jalan orang-orang yang arif, orang-orang yang bijak. Ya. Berikutnya warwaina fi sahih al-Bukhari wa Muslim, dan telah diriwayatkan kepada kami dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim, an Aisyah radhiyallahu anha, dari Sayyidatina Aisyah istri Rasulullah radhiyallahu anha, qalat, beliau berkata, nazalat hadhil ayah, turunlah ayat ini, wala tajhar bi salatika wala tukhafid biha, dalam surat Al-Isra atau Bani Israel ayat 110, fit du'a. Jadi keterangan tadi jamaah bahwa kita ini dibanggakan oleh Allah, kita kalau mau berada dalam majelis zikir dan bersama-sama zikir kepada Allah, sehingga kalau yasinan tahlilan jangan kemudian ketemu konco terus omong, nggih, omong ae. Sing liyane maca yasin ngomong ae. Sing liyane ya istighosahan, ada yang begitu itu ngomong ae. Gantek-entek. Ya. Didatang bukan untuk karena mengikuti zikir di majelis zikir tadi itu.
Nah kalau semacam ini ya nggak dapat apa-apa, sia-sia. Ya. Jadi Allah bangga dengan kita kalau kita mau zikir dan berada dalam majelis zikir. Ya. Dan itu dibangga-banggakan oleh Allah di hadapan para malaikat Allah. Ya. Berikutnya jamaah rahimakumullah, berkaitan dengan zikir itu apakah dengan lisan apa hati, sebaiknya dua-duanya sambung, seirama, selaras. Ya. Nah kalau dipilih mana yang baik adalah dengan hati. Ya. Karena kalau dengan lisan dikhawatirkan nanti mengarah pada riya, karena itu didengar oleh orang. Ya. Kemudian di dalam surat Al-Isra ini Allah berfirman, wala tajhar bisolatika, jangan kamu keraskan ya salatmu, wala tukhafid biha, tapi jangan kamu rendahkan. Jadi ya nggak usah banter-banter, nggak usah ya pelan-pelan, ya biasa saja. Ya, jadi mohon maaf kadang-kadang ada jamaah yang terbiasa dan tidak melihat situasi jamaah lain, karena senang biasa zikir itu keras, ya dikeraskan, ada kanan kiri, kadang-kadang masih ada orang yang sholat. Tapi kalau ngapunten, kalau yang wirid zikir setelah sholat di masjid kita memang terbiasa dilakukan secara ya bersuara, ya dengan bisa didengar oleh jamaah. Ya. Tapi jangan teriak-teriak. Itu yang menurut Al-Isra ini, wala tukhafid juga tidak boleh ya direndahkan, jadi tengah-tengah. Hadirin rahimakumullah, memang tapi sekarang ini menurut penelitian ya, terusnya kalau di medsos itu virus corona itu bisa mati dengan apa? Ya, bacaan suara yang keras, termasuk zikir, termasuk baca Quran, itu suruh mengeraskan, ya, tidak dalam hati. Ya. Punya virus corona itu punya frekuensi sekian, itu bisa mati ya dengan frekuensi di atasnya. Nah, dengan kita melakukan zikir dengan keras, baca Quran dengan keras, itu katanya frekuensinya lebih tinggi daripada yang dimiliki oleh virus corona. Ya kerasnya jangan sampai ya tetangganya semuanya dengar, ya pokoknya disuarakan ya oke. Jadi ini ya pengalaman yang dimiliki, termasuk katanya dari Agim itu juga ya. Jadi ya memang ya kembali sekali lagi, kalau kita beribadah itu untuk menghindari riya, ya menurut kita sendirilah. Jadi saya tidak bisa mengarahkan, tapi itu keterangan yang ada dalam kitab ya Al-Adhkar ini semacam itu. Ya, jenengan ya menganggap kalau saya keras nanti dianggap pamer, ya jangan dikeraskan, bener ya biasa. Ya kerasnya keras yang kira-kira hanya bisa didengar oleh kanan kiri aja gitu, monggo. Yang penting pokoknya disuarakan. Ini kalau yang sekarang ini ya lebih baik memang lebih keras lagi. Ya lebih keras lagi. Ya mudah-mudahan ya dengan zikir, apakah dengan kalimat-kalimat thayyibah yang kita baca dengan keras, ya bersuara, kedengaran, dengan baca Quran juga begitu. Mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah dari virus corona. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan sekali lagi kita berikan hidayah oleh Allah, senantiasa bisa istiqamah dalam beribadah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.